hifanya segitu bagusnya, sporanya sudah keluar, begitu kita tetesin desinfektan langsung pecah, itu mati, udah kayak gitu nggak bisa hidup lagi. Nah, kalau di alam kepapar dia bisa lari kemana, dia nyebarin sporanya dia hidup lagi. Nah itu ekosistem mikro seperti itu. Nah hati-hati dengan penggunaan bahan-bahan sintetik. Apakah pupuk kimia membunuh mikroba? Tidak. Pupuk kimia ini sebetulnya unsur yang paling dibutuhkan setelah dia masuk dari fase lag adaptasi masuk ke eksponensial. Nah, dia membutuhkan sepertifikasinya. Makanya ada produk yang mikrobanya ini ada banyak, tapi kok bisa stabil? Bukankah itu sulit? Iya, tapi kembalinya di dalam tanah itu terjadi. Nah, bagaimana kalau kita mengekstrak tanah, nutrisinya ini, mikroba itu bisa hidup. Jadi ketika kita kembalikan ke tanah, dia bekerja seperti di alamnya. Di dalam tanah, di tanah ini kan tidak ada gula. Nah, terus ngapain kita kasih gula? Salah enggak, tapi kurang tepat. Nah, gula dibutuhkan pada saat dia fase lag adaptasi. Nah, setelahnya dia akan bekerja sebagai pengurai sesuai dengan tugasnya. Penambat N ya dia memerlukan nitrit, pelarut fosfat yang memerlukan P2O5 dirubah menjadi ortofosfat, menjadi ion fosfat. Nah, jadi kita melajari mikroba sama halnya sebetulnya kita belajar menyelaraskan diri ke alam. Nah, pernah diskusi panjang sama Mbak di akhir tahun kemarin itu masalah ya siapa yang paling bertahan di dunia, ya dia yang paling bisa menyelaraskan diri dengan. Jadi menyelaraskan diri ini bukan berarti dia menjadi manusia menjadi super power, tapi manusia ini malah menjadi rahmat. Dia menjadikan tanah mengolah tanah menjadi subur. Petaninya ini menyuburkan tanah, bukan merusak tanah. Nah, ada bagian yang menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi tapi juga menyuburkan tanah, kayak kacang-kacangan, kan juga menyuburkan tanah. Nah, ketika manusia sudah bisa menjadi perannya sebagai penyelaras alam, ya dia yang paling bertahan pada serangan virus dan lain sebagainya. Alam ini yang pertama kali menjadi benteng. Mikroba baik yang melindunginya dari alam ini sekarang ini yang akan membenteng. Kejadian seperti sekarang pandemi, yang paling kuat adalah yang dia berdekatan dengan alam. Orang-orang desa apakah tidak terserang? Tetap terserang, tapi kecil sekali karena mereka selalu dengan. Nah, di alam itu tidak mungkin kita mau steril ya. Kita pegang tanah, dari tanah itu tadi sekian mikron ya. Itu pasti ada bakteri. Tidak tahu itu menguntungkan atau yang merugikan. Tapi ketika ini sudah menjadi suatu habitat hidup kita, ya alam ini akan bekerja, akan tidak mengganggu, dia akan sesuai dengan porsinya masing-masing. Cuman ya mulai hati-hati dengan penggunaan bahan-bahan sintetik yang merusak. Kalaupun terpaksa, imbangi dengan mengembalikan apa yang hilang tadi. Kita sudah membunuh tanpa sadar, ya kembalikan apa yang bisa dilakukan. Meskipun itu hanya 1 sendok, 2 sendok mikroba, tapi ini loh tidak ada 1 sendok, bisa kelihatan seperti itu. Apalagi kalau ini kita lakukan kontinu, kita alam akan kembali. Oke, teman-teman silakan bertanya apapun mengenai mikroba atau apa hubungannya dia dengan tanaman, silakan. Jadi saya berusaha menyampaikan sesederhana mungkin. Tapi peran mikroba itu selain dia menyediakan nutrisi ya bagi tanaman, bagi manusia, dia menjaga
ekosistem yang ada di atas tanah. Yang paling penting mikroba ini yang perlu kita tahu dasarnya dia yang mengawali kehidupan dan mengakhiri kehidupan. Itu deh. Jangan bertanya. Monggo. Mungkin nggak terlalu berkaitan sama mikroba, cuma tadi agak menarik mengenai penggunaan rempah sebagai bahan Probiotik. Nah, bisa bisa. Jadi probiotik ini kan sebetulnya mikroba yang dia ini hidupnya ada di dalam pencernaan. Nah, ada di dalam dan dia termasuk salah satu mikroba yang aerob fakultatif. Jadi dia obligat. Jadi dia bisa hidup dalam kondisi aerasi, ada udara aerob, dan dia juga bisa bekerja dalam kondisi tanpa udara. Nah, jadi mikroba yang kita gunakan ini sebenarnya tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak dia memerlukan udara atau tidak, itu tidak, kecuali kayak E. coli dan lain. Betul, E. coli ini kalau terpapar udara aja sudah lemah. Ya. Nah, bagaimana? Sedangkan ini kita membuat probiotik yang sekaligus sebagai kita ambil enzim, tapi sekaligus dia juga hidup di pencernaan kita, mampu meningkatkan daya tahan. Kembali lagi adaptasi. Jadi contoh lactobacillus. Nah, lactobacillus ini banyak. Kita ambil Casei shirota. Casei shirota media asalnya susu skim dan gula. Nah, kita ingin dia kita ingin ini mau tak tambahin rempah seperti jahe, jahe, kunyit, kapulaga, pala, serai dan lain sebagainya. Bisa tidak? Bisa, tapi tidak langsung sekaligus. Kalau sekaligus ya sama aja kita menghadapkan manusia dengan tank, mati ini pasti mati. Itu bagaimana kita mengadaptasikannya? Dari F1 tadi kita adaptasikan, kita turunkan dulu ke media sama tapi dengan tambahan sedikit. Contoh, ini medianya susu Yakult, gambarin aja deh, biar gak ngambang. Probiotik. Kita ambil tadi contoh Yakult ya. Dan ambil Casei shirota. Ini medianya apa? Medianya ini kan susu, gula. Nah, kita turunkan dia. Medianya sama, susu plus gula, mulai tambahin rempah 25% dari volume. 25% dari volume. Nah, pastikan dia berkembang sampai ke posisi eksponensial, kuat. Contohnya, ini caranya gimana mengetahui dia ini masuk eksponensial? Ngembung. Kalau lakto pasti seperti itu kalau ketemu susu gula. Mati enggak? Kita jaga suhunya, jangan mengembangkan jenis-jenis seperti ini di suhu terbuka seperti ini. Malam 17 derajat, siang 28. Selisih suhuan siang dan malam terlalu tinggi, mikrobanya tidak bekerja, lama nanti prosesnya. Jadi kalau bisa, buatkan box. Paling mudah box styrofoam loh. Nah, styrofoam kan hangat, taruh aja, tapi di luarnya kasih lampu kayak ayam tuh, kayak lampu pakai 5 watt itu. Nah, suhu kalau sampean bisa buat pakai termostat, suhu 35 dia mati, suhu 30 dia nyala, itu lebih canggih, lebih cepat lah posisinya. Nah, masukkan rempah dulu, pastikan. Ketika dia sudah kembung apa segala macam,
tunggu sampai dia mulai berkurang gasnya, bukan hilang ya, berkurang, mulai berkurang, sudah enggak ngembung banget nih, kita turunin lagi. Ini jadilah ini F1 probiotik rempah. Dia sudah beda sifatnya dengan si induknya, ini sudah tidak sama. Kalau induknya ini sampai kasih rempah, mati, melambat dia, terhambat bekerja. Nah, kalau sudah jadi F1 rempah, ini turunin. Ini kan 25% nih, yang susu gulanya ini tadi kan 75%, dibalik susu gulanya 25%, rempahnya 75%. Kemarin tuh mau saya bawa ke sini, saya sudah buat sekitar 1 liter, ketinggalan. Mas Andi, Mas, apa sing keri? Ya Allah, probiotik rempah saya ketinggalan. Saya mau tunjukin. Nah, kalau sudah seperti ini, posisi ini, Anda mau buat ini lagi, selesai ambil dari sini juga. Terus seperti ini. Jangan merubah susunan rempah meskipun hanya 1 gram. Flat, akan dapat probiotik yang kuat. Nah, udah seperti ini, kita punya 2 fungsi. Selain pencernaan kita lancar, fisik kita tumbuh. Nah, beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah pun bisa diselesaikan. Saya asam urat saya tinggi, kalau pas di rumah sampai 14. Tapi saya tidak bisa ngurangi hobi makan bebek dan seafood, enak sih. Jadi kalau khawatir mau kumat ya saya minum terus rutin. Setiap hari mau tidur bangun tidur. Nah, ini caranya sebelum mengadaptasikan. Sama hanya kita mau mengadaptasikan mikroba. Kalau selama ini sampai kasih gula, terus dikasih NPK, ya mati. Dia tidak pernah berhubungan dengan NPK. Tapi ketika ini pelan-pelan diadaptasikan dan NPK ini memang unsur yang paling dibutuhkan mikroba. Di situ ada nitrat, ada fosfat, ada kalium, dan itu dibutuhkan. Dan mikroba tanah dia akan enggak. Tapi kalau mulai awal dipakainya gula, dia tidak akan kenal, tidak akan dia urai juga. Akhirnya diurai karena apa? Karena habis gulanya itu tadi, dan yang ada itu pelan-pelan. Lantas dekomposisinya menjadi 3 minggu, menjadi lama. Padahal seharusnya kalau dekomposisinya tepat, mikrobanya ini sudah tepat, sesuai dengan fase-fasenya. Dia eksponensial, dia bekerja melarutkan fosfat, dia sebagai pengurai, nggak nunggu lama. Mungkin nggak 24 jam, sangat mungkin jika partikel bahan organiknya kita perkecil. Ya kan? Kita pakai jerami, panjangnya 20 cm. Kalau ini kita perkecil menjadi setengah cm, 1 ruas jari, dekomposisinya menjadi lebih ringan. Nah, jadi kaidah fermentasinya dapat semua. Itu sih. Jadi kalau cuman rempah tidak ada masalah. Yang bermasalah itu mikroba itu apa sih yang tidak bisa diurai? Semua bahan bisa diurai, hanya desinfektan itulah yang tidak bisa diurai. Ini kalau seperti ini si H2O2 hidrogen peroksid, dia bereaksi, dia akan mengoksidasi apapun yang ada di depannya. Fotosintetik bakteria membawa bahan-bahan organik yang lumayan banyak, karena memang penguraiannya kan yang diuraikan si telur ya, sama micin dan sebagainya. Nah, si H2O2 ini kan bereaksi, ya itu akan diurai terus. Ya yang namanya mikrobanya yang tadi kita lihat utuh, bagus, ya pecah, gak dicacah-cacah. Kalau sudah seperti itu sulit kita menghidupinnya lagi, sulit. Nah, untungnya ini tanah. Kalau misalnya di tanah ini seperti di media preparat, ya kita nggak bisa tanam apa-apa. Tapi ini tanah, dan tanah itu mineralnya paling kuat. Tanah ini miskin hara mas, iya, tapi kita bisa pulihkan. Ya, memulihkan tanahnya dengan bahan organik, dengan
biochar, arang, kita masukkan kompos dan lain sebagainya, termasuk pengurainya. Tanah kita itu sebetulnya kalau sehat nggak perlu loh kita masukin pengurai baru, nggak perlu. Nah, karena tanah kita ini miskin, tanah kita ini kurus, ya itulah bentuk pentingnya kita masukkan bahan baru supaya sisa-sisa residu kimia toksik yang musim lalu terurai, jadi penyubur tanah, jadi penyehat tanaman. Jadi bisa dibuat probiotik rempah itu strateginya seperti itu. Kalau dia sudah masuk ke F1, udah ini jangan dihabisin. Dapat waktu masukin lagi, sampai boleh buat F1 banyak, tapi harus tercatat supaya produk ini nanti keluarnya itu standar. Jadi produk probiotik, produk mikroba tidak ada yang gagal. Bahan sama, media sama, semua jenisnya sama, suhu berbeda pula hasilnya. Jadi bukan gagal, prosesnya yang lebih lama, yang berbeda. Jadi wah ini gagal, enggak ada itu, catat aja. Catat. Saya nyusun formulasi mikrobiologi ada 120 jenis. Yang dulu saya kira gagal, ternyata dia sebagai pengurai yang efektif dia ngurai ferit, yang efektif dia ngurai alumina. Yang saya kira ini gagal, ini kena bahan organik ini kurang cepat. Tapi ternyata dia ngurai logam mineral yang berlebih di dalam tanah efektif banget. Kan enggak gagal kan, cuman beda pekerjaannya aja. Jadi kalau mau buat kayak gitu tercatat semua. Nah itu nanti akan kita saat kita mencari sedang mengerjakan sesuatu, mengerjakan urusan mikroba, kita nggak mulai dari nol. Jadi sebenarnya bukan kita gagal, tapi si petugasnya ini salah fungsi bisa, atau dia disuruh mengerjakan yang bukan tempatnya, bukan kerjaan dia. Apa kerjanya apa Pak? Polisi. Saya mahasiswa apa jurusan apa? Ilmu lingkungan. Oke, berarti masih dekat dengan tanah ya. Kalau kira-kira sampean disuruh nyetir bis, ngambilin supir bis gimana? Nggak bisa ya, nyetir buru-buru nyetir Pak, pegang setirnya aja nggak tahu ya. Sama halnya dengan ibu mikroba. Tidak ada yang salah di mikrobanya, tapi kurang tepat. Jadi ketika itu posisinya sudah tepat, ya akan kembali lagi siklus akan jalan, dan itu semuanya dalam satu rantai ekosistem mikro. Ini berlaku loh sama di dalam air juga seperti itu. Siklus N jalan, siklus karbon jalan, siklus sulfur jalan juga. Oke, silakan. Kita masih panjang. Saya biasanya online 2 jam ya. Ini kan tadi tadi yang 3% ya berarti? 3%, 5%. Yang 50 botol ini. 50%. Makanya saya tadi tanya. Nah, kalau misalnya persentasenya lebih kecil? rendah, iya. Itu. Tadi 3 mili dalam 1 liter ya, Pak? Iya, 3 mili dalam 1 liter itu berarti 3,3 berarti kan ya? 300 ppm. Nah, itu akan bereaksi seperti apa ke sifra dan spora dan mikroba di situ? Apakah dia jadinya tetap bisa hidup tapi jadi stres, atau dia jadi kayak gini juga gitu, jadi jaringannya terpecah-pecah? Nanti kita bukti. Jadi kalau sebelumnya yang 3% maupun 50% dia punya efek mengoksidasi apapun sama. Dosisnya diperkecil, dia tetap akan mengoksidasi. Nah, bagaimana mikrobanya? Tidak sehancur ini tadi. Tidak pecah-pecah seperti piring pecah. Wong Jawa ngarani iki ambyar. Nah, tidak seperti itu, tapi
ada bagian-bagian yang hancur, yang terpapar langsung dia akan hancur, yang tidak dia tetap akan itu stres. Kenapa? Lingkungan dia dan tempat hidupnya dia itu teroksidasi semua, bereaksi semua, akan menjadi apa Anda tahu? Reaksinya akan bereaksi semua, terurai, akhirnya satu titik nutrisinya habis, ya nggak dapat makanan. Nah kalau misalnya dalam kondisi kan kemarin juga cerita kalau memang dalam satu kondisi kemarau dan lagi susah banget air, nyiram airnya itu ditetesin sedikit peroksida gitu. Jadi nanti biar dapat oksigen lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya dengan kandungan yang sedikit sekalipun, kalau memang tujuannya untuk dapat oksigen tapi peroksidannya sedikit, jadi sebenarnya masih nggak masalah kan, asalkan ya, memang si tanahnya ini punya mikroba yang sudah cukup sedia. Betul, bisa seperti itu. Tapi saya lebih berhati-hati. Jangankan nitrogen poroksid yang cuma 3%, yang ada di sabun mandi kita itu kan 3% juga, katanya bahkan jauh lebih kecil, tapi itu dia tetap aja berbahaya. Nah, boleh silahkan lakukan seperti itu, asal bahan organiknya tetap ada dan keseimbangan mikroba dan lain-lain, tidak ada masalah. Kalau saya pun bahan aktif ya saya suruh masukin kok, Mas, terserang jamur ini tidak terkendali, oke masukin tembaga oksida dosis sekian. Tapi 24 jam kemudian masukkan komposti VOC masukin. Jadi ketika si patogen ini terkendali, dia sudah melemah, 24 jam kemudian kita masukkan yang menguntungkan supaya dia pergi, sudah nggak kembali. Lahan endemik fusarium, endemik penyakit busuk umbi dan lain sebagainya bisa seperti itu. Keseimbangan mikroba aja bukan. Nah, tidak ada masalah. Sama halnya kalau karena apa ya, kalau teman-teman ini yang dilakukan konvensional itu dia berpikir bagaimana caranya tanamannya selamat panen. Nah, itu makanya cara-cara seperti itu dilakukan, tapi tetap masukkan. Oke Mas, silakan. Iya, Boleh tentang tanaman kamu itu penyakit apa? Jadi tiap tanaman punya penyakit. Bapak sudah tahu kan? Jadi ada sekitaran 20 pohon jeruk di waktu bersamaan, ditanam juga di waktu bersamaan. Nah, setelah penanaman yang nanti tumbuh subur, tapi ada 4 pohon itu dia berbeda seni karakternya. Jadi dia itu mengering seperti begini, tapi tidak sampai kuning, dia yang sebatas hijau kayak gini. Habis setelah itu dia rontokin semua daunnya, rontok, lalu tumbuh lagi. Nah, habis itu dia kering begini terus. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu akan numbuh pucuk baru. Gitu. Medianya sama. Yang membedakan di tanam itu ada apa? Apakah tanahnya yang di sini dia terlalu panas, tidak ternaungi, dan sama. Bisa jadi stres akar, dia nggak keluar, dia nggak keluar sama sekali, itu malah buah ya. Nah, ini buah bawaan dari buah itu juga. Nah, kalau itu berarti ada yang harus ditambahkan. Nah, atau memang organisasinya apanya itu yang tidak juga. Jadi itu cara paling mudah sebetulnya untuk menggambarkan kondisi di dalam tanah. Tapi soalnya dia tanaman yang berdampingan sama dia seperti satu tapi hidup. Karena yang dari gini itu karena dia tuh tidak hidup sendiri, seperti ada di sampingnya itu ada cabai ya, tapi yang lain cabai itu hidup dia merana. Ya dia merana. Gitu. Oke. Jeruk itu bukan tanaman yang rakus unsur hara. Nah, cabai ini tanaman yang rakus unsur hara. Kayak spon ya kalau makan. Jadi kayak air kena spon keserap set. Nah, jeruk itu baru ditanam ya, di grounding. Dia perlu adaptasi dengan lingkungannya. Dia mencari air, dia mencari nutrisi di sekitarnya itu. Ternyata nutrisinya dihabiskan oleh cabai.
keluar cabang kan dia. Sebetulnya dia akarnya ini mau hidup, akar baru. Keluar tunas baru artinya sama dengan keluar akar baru. Ketika tunasnya nggak keluar, dia berarti stres akar. Nah ini perlakuan seperti apa? Satu, masukkan komposti atau nutrisi bahan organik tadi. Ini dianjarin air, ada metode komposti itu, masukkan, kocorkan. Ya, 3 hari sekali siramin. Ini harus basah sampai nanti berhenti begitu keluar tunas. Keluar tunas berhenti, hentikan dulu. Begitu dia tunas 1, 2 mulai gede, mekar 1 aja, lanjutin. Dia akan hidup normal kembali. Nah, yang saya khawatirkan waktu growing di dasarnya ini ada pupuk kimia. Jadi ujung akar ini langsung berdiri di atas pupuk kimia. Ya dia akan seperti itu terus sampai pupuk kimianya terurai. Itu yang saya katakan itu seperti itu. Tapi kalau hanya stres akar, dia rontok, biasanya tidak lama, 1 minggu kemudian dia akan keluar tunas baru secara alami. Nah kalau tidak mau, berarti bisa jadi ada gangguan kan seperti itu, kocorin dengan komposti. Sebetulnya ada itu ya bahan praktek untuk komposti ya. Ada ya. Nah, nanti kita praktek sekarang. Kemarin sampai nggak sama Mbak Dwi untuk praktek komposti? Komposti hari ini. Komposti. Sore ini. Jadwalnya. Oke. Jadi kita di sini kita praktek komposti. Sebetulnya apa sih komposti dan bagaimana? Komposti itu sebetulnya ekstrak kompos dan metode untuk mengembangkan mikroba dalam waktu 1 malam. 1 malam. Jadi mikroba ini bisa banyak, nutrisinya terurai, bisa siap saji dalam waktu 1 malam. Beda. Komposti materialnya semua material jadi. Komposnya sudah matang, kita tambahkan mikroba lagi, kita tambahkan pupuk sintetis ya, NPK dan sebagainya. Nah, komposti ini metode aerasi, pengembangan mikroba mau penguraian dengan metode aerasi masih terus menerus 24 jam yang tidak dengan lama. Sedangkan pupuk organik cair, apalagi yang dengan basic fermentasi, dia mengurai bahan organik menjadi sintesanya ini dalam waktu yang lama. Bahkan ada yang pakai metode anaerobik yang tanpa udara. Kalau komposti mutlak ya harus dengan aerasi dengan aerobik. Nah, metode inilah yang mempercepat perkembangan kesuburan tanah dan kesehatan tanah. Jadi kami di grup namanya Konvention itu merangkul siapapun, jadi petani konvensional yang dia hobi nebar urea, yang petani organik yang dia anti urea, kita kumpulin jadi satu, kita rangkul, saya tanya, kamu itu bertani yang kamu cari apa? Orang konvensional bilangnya hasil, saya dapat panenan, bisa dijual, dapat duit. Organik pun juga gitu, jualan kok. Aku ingin nanam mas organik. Ya sudah, ini loh metode yang menjembatani kalian. Loh, organik ini biasanya hasilnya lebih sedikit dibandingkan yang konvensional yang ini. Kenapa? Karena ketercukupan nutrisinya yang kurang. Kompos doang nggak cukup bro, nggak cukup. Nah makanya kita masukkan POC. Strategi komposti itu sebetulnya 2 cara yang kita lakukan dalam satu waktu. Kan tanah menyeimbangkan diri. Nah, kita harus kasih makan tanahnya juga dong. Kita kasih makan tanahnya satu, dan satunya si nutrisinya diserap oleh tanaman. Makanya kenapa kami masih memilih pupuk sintetis? Ya, karena presisi hitungannya 1 tambah 1 itu 2. Saya tidak mau 1 tambah 1 plus 10. Soalnya kalau sudah plus 10 nanti minusnya juga 10 juga banyak. Itu yang jelas. Nah,
diurai oleh mikroba yang berkembang banyak, dia diserap oleh tanaman tanpa menyisakan residu. Nah, tanahnya menyeimbangkan diri dengan kita beri penyubur tanah, mikrobanya ada di tanah banyak. Semakin hari, semakin kita bertani, semakin subur, bukan malah semakin rusak. Kalau petani konvensional bertani itu merusak tanah, nah kita bertani mengenalkan teknologi bertani yang menyuburkan tanah. Tidak perlu menyehatkan tanah itu harus dengan berpuasa tanam. Lah ya harus ditanami. Tanami, masukkan nutrisi yang bagus, yang lengkap, yang seimbang, masukkan pengurainya, itu akan subur dengan sendirinya. Kalau mikroba tidak mungkin berkhianat, ya kerja sesuai job desk. Beda POC, beda komposting. Tapi sebetulnya komposting ini mewakili pemakaian pupuk sintetik, pemakaian POC untuk foliar feeding semprot, pencegahan hama, sebetulnya banyak tugasnya. Karena sebetulnya kalau bahkan terakhir itu Mas, hidroponik organik ya. Hidroponik kan nggak bisa lepas dari pupuk kimia, harus seperti itu. Dan hidroponik ini dalam satu modul tidak mungkin banyak tanaman. Kalau kita konvensional atau permakultur dalam satu bedeng ini bisa 4 jenis toh. Kok bisa Mas 4 jenis di air? Tidak mungkin, katanya tidak mungkin. Tapi kenyataannya mungkin setelah kita bentuk ekosistem aquaculturnya, ekosistem airnya, mikronya jalan, mikrobanya segala macam. Dengan BPM yang sama, tanaman kayak pakcoy, bayam merah, sawi, seledri ini bersama-sama tumbuhnya sama suburnya tanpa saling menyaingi. Artinya nutrisi itu terserap ya tetap aja bro lewat mikroba. Tapi kalau diberikan tanpa mikroba pasti kendala. Saya sering nggak nyampaikan, buktikan kalau di sekitar perakaran, meskipun itu hidroponik, memang tidak ada simbiosis mutualisme, artinya tidak ada mikroba di sekitar situ. Oh, tidak mungkin masa kita tidak masuk mikroba lain. Mikroba hanya yang ada itu hanya karena kita injeksikan saja. Dan mikroba akan datang ketika di situ ada mutualisme. Nah, mungkin jadi ya apa ya? Kalau POC dan lain sebagainya, bagaimana dengan kompos? Gunakan semua itu ada manfaatnya sesuai dengan tugasnya. Kompos ya tidak mungkin dong kompos ditebarin ke daun kan, ya dibaris untuk media tanam. Nah, tapi apakah kompos itu hanya sekali tebar dasaran? Tidak. Kasih terus menerus seminggu sekali itu bisa dilakukan. Wongnya sama-sama unsur ini. Ada nutrisi di kompos itu dan bukan hal yang aneh kalau kita memberikan susulan itu pupuk kompos. Kalau saya kira tanamannya akan mendapat banyak nutrisi yang lebih banyak nutrisi, dia lebih lengkap meskipun unsurnya lebih kecil. Nanti biarin urusannya di mikroba yang bekerja di situ, yang memberikan nutrisi ke tanaman. Kita menyediakan. Nah, oke, silakan bertanya sebelum nanti kita praktek. Yang itu tadi kan udah yang 50 mili, 50%. Sekarang yang lebih rendahnya lagi. Oke. Ya benar-benar membunuh apa tidak?